Selamat mendengarkan podcast ini. Salah satu ciri dari orang Kristen yang benar-benar dewasa, tidak mengharapkan apapun dari Tuhan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Coba kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Mengapa saudara hadir dalam kebaktian kebangunan rohani, hadir dalam seminar rohani, menjadi Kristen, melakukan aktivitas atau kegiatan pelayanan? Sebenarnya apa sih yang saudara harapkan dari Tuhan? Apa yang dapat kita harapkan dari Tuhan? Pertanyaan ini terkesan konyol, saudaraku, bila diberi tekanan negatif. Seperti kalau kita menganggap seseorang tidak berguna dan tidak dapat melakukan sesuatu yang berarti bagi diri kita. Apa yang dapat kita harapkan dari Tuhan? Sebenarnya pertanyaan ini justru merupakan upaya untuk bisa memperoleh apa sebenarnya yang kita butuhkan. Sebab kita harus memandang Tuhan itu lebih dari supermarket, hipermarket, atau toko serba ada. Harus menganggap lebih dari itu. Tetapi kita tidak menginginkan sesuatu secara sembarangan. Tadi saya sudah katakan bahwa ciri seorang yang dewasa rohani tidak lagi berharap apapun dari Tuhan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan sebenarnya pernyataan yang secara tersirat sudah saya kemukakan di dalam banyak pertemuan. Tapi dengan kalimat ini lebih tajam lagi, saudara. Lebih tajam lagi, lebih jelas lagi. Orang yang dewasa rohani tidak lagi berharap apapun dari Tuhan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya jelas, sebab seorang yang dewasa rohani, seorang yang bertanggung jawab atas hidupnya. Seorang yang dewasa rohani, seorang yang mengerti hukum tabur tuai. Yang ditabur orang itu juga dituainya. Kalau orang Kristen dewasa, dia mengalami sakit penyakit akibat kelalaiannya, dia malu untuk minta kesembuhan, untuk minta mujizat. Dia akan lebih berani mengubah pola hidup, pola makannya, daripada percaya dan berani mengharapkan mujizat Tuhan. Dia akan lebih berani merubah pola hidupnya, lebih berani mengubah pola makannya daripada berani percaya mujizat Tuhan. Seorang yang dewasa rohani, saudaraku sekalian, seorang yang menuntut Tuhan berharap dari dirinya. Seorang yang membuka dirinya untuk dituntut Tuhan. Seorang yang memburu tempat untuk bisa mengabdi dan melayani Tuhan. Seorang yang sungguh-sungguh memahami bahwa dia adalah makhluk ciptaan. Dan kalau kita makhluk ciptaan, sebenarnya kita tidak berhak menuntut apapun dari Sang Pencipta yang menciptakan, tetapi membuka diri sepenuhnya untuk dituntut Tuhan. Dan orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang membuka diri terhadap tuntutan Tuhan. Nah, selama ini kita melihat ada nuansa buruk yang diajarkan kepada orang-orang Kristen yang seharusnya sudah mulai dewasa. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang belum dewasa, orang Kristen baru, diajar untuk menuntut Tuhan, dan Tuhan diperkenalkan sebagai supermarket atau hipermarket atau toko serba ada atau mall mewah yang seakan-akan orang dapat memperoleh apapun yang dia ingini asal percaya. Allah kita tidaklah demikian. Janganlah menggambarkan Allah yang benar itu demikian. Ya. Allah yang tidak benar, ilah-ilah agama lain itu begitu. Ya. Seakan-akan dia bisa menjawab apapun masalahnya. Ya. Mau sembuh dari sakit, mau ekonominya lancar, mau dapat jodoh, mau sukses karir, apapun, ayo. Sebab, saudara, ilah-ilah itu atau dewa-dewa itu
atau tepatnya kuasa kegelapan itu, dia mau manusia menggadaikan nyawanya, menjual keselamatannya. Saya ulangi ya, orang Kristen yang dewasa itu berhenti berharap apapun dari Tuhan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dia mengerti apa artinya tanggung jawab. Dia mengerti apa artinya hukum tabur tuai. Bisnis, kerja keras, ya. Jaga kesehatan. Kalau sakit, berupaya untuk sembuh. Pola hidup yang baik, pola makan yang baik, minum obat dulu. Ya, kalau bisa herbal, kalau tidak bisa ya udah obat kimia untuk sementara waktu. Tuhan itu lebih dari supermarket, lebih dari permarket, lebih dari toko serba ada. Ya iyalah, sebab Tuhan yang mempunyai segala kuasa, memiliki segala kemuliaan dan kekayaan. Amin. Tapi bukan berarti lalu kita berhak menuntut Dia untuk memberi apa yang kita ingini. Dan jangan sampai kita berurusan Tuhan hanya karena menganggap dan memperlakukan Tuhan seperti mall mewah yang menyediakan barang serba ada dan orang belanja tidak perlu menggunakan uang, tetapi cukup percaya saja. Dan banyak orang Kristen yang dalam pertumbuhan kedewasaan rohaninya itu menumbuhkan kepercayaan. Bagaimana berani lebih percaya? Ini konyol sekali. Ada ngerti maksud saya? Jadi seolah-olah ya saudaraku, dewasa itu artinya berani percaya. Pernah saudara berpikir, kenapa saya nggak berani yakin kayak orang itu ya? Betul? Kok dia percaya banget, saya nggak bisa ya? Sehingga orang berpikir bahwa dewasa rohani itu berarti berani percaya. Anda masih bersama saya kan? Ngerti kan maksud saya? Ini saya nggak omong kosong saudaraku ya. Makanya harus berpikir, harus cerdas dan jujur. Dan Anda harus melihat fenomena real dalam hidup ini. Nanti kalau sudah dewasa rohani tidak berani percaya. Dia harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, dia harus mengerti kebenaran firman. Dan ketika dia belajar kebenaran firman, dia tahu yang ditabur orang akan dituainya. Allah lebih dari supermarket, hipermarket, toko serba ada, atau mall mewah manapun. Tapi bukan berarti lalu kita bisa menuntut Tuhan sesuatu ya untuk apa yang kita rasa kebutuhan. Padahal banyak orang tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau keinginan kita itu kebutuhan lah, Tuhan mau jadi kacung. Anda bisa mengerti? Nah, promosi yang ada selama ini kan, Tuhan itu diperkenalkan sebagai mall mewah yang punya segala kuasa. Dia berkuasa, dia dahsyat plus baik. Ngerti nggak? Udah berkuasa plus baik. Dan kalau sudah begitu, you boleh minta apapun, ya. Dan you boleh menerima apapun asal percaya. Jadi percaya itu seakan-akan alat pembeli ya. Seperti uang. Berani percaya akan dapat, makin percaya makin dapat. Maksudnya percaya itu begini, aduh Tuhan itu jaga anak kecil aja pokoknya. Tuhan, aku gak ke dukun, aku gak ke kuasa kegelapan, aku ke Engkau loh. Betul gak? Aku percaya padamu loh, gak ke dukun, gak ke kuasa kegelapan. Aku berani loh percaya kepadamu yang tidak kelihatan. Dan aku berani percaya bahwa Engkau akan memberikan. Kalau dia kurang percaya, dia kurang berani percaya bahwa Engkau bisa memberikan, dia ragu-ragu. Jadi dia nggak mendapat apa-apa. Kalau saudara membaca Alkitab bahwa orang yang bimbang hati tidak mendapatkan apa-apa, itu konteksnya hikmat loh. Konteksnya hikmat loh, bukan konteks berkat jasmani loh. Amin. Berulang-ulang saya mengatakan, orang Jepang cuma 1% sekian orang Kristennya. Kok makmur? Nggak perlu harus dengan Tuhan kalau harus makmur. Tanggung jawab Tuhan sendiri terikat dengan hukumnya. Dia memberi hujan kepada orang baik, orang yang tidak baik. Memberi matahari kepada orang benar, orang yang tidak benar. Nah,
Sampai pada kesimpulan bahwa orang dewasa rohani itu orang yang berani percaya. Bahwa orang yang berani percaya itu VIP. VIP. Kenapa bisa berpikir begitu? Sebab di dalam atmosfer keberagamaan yang salah atau penyembahan berhala itu, saudara, ilah-ilah, dewa-dewa, ya, roh jahat, itu bisa berlaku seperti supermarket. You butuh apa sekarang? Mau jodoh, mau ekonomi lancar, dan Tuhan mau diperlakukan seperti itu. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Dan saudara bisa melihat nuansa seperti ini dalam banyak agama. Di dalam kekristenan nggak boleh itu. Kalau orang Israel memperlakukan Tuhan seperti itu, dan ada nuansa seperti itu dalam kehidupan umat Israel, kita mesti maklum banget loh, maklum sekali. Karena begini saudara, 413 tahun mereka ada di Mesir. Oke, dibulatkan aja 400 tahun. Mereka di Mesir tanpa agama. Kalau agama pasti mereka terpengaruhi dengan ajaran agama kafir Mesir. Lalu di padang gurun itu 40 tahun. Jadi dari tahun 1400 sampai 1480 sebelum Masehi, 40 tahun. Lalu mereka menetap 500 tahun sampai 700 tahun. Mereka sudah dikalahkan musuh. Coba kapan sih mereka ini punya negara kokoh dengan menyembah Yahweh dengan benar? Enggak. Pengaruh kafir pasti banyak, saudaraku sekalian. Dan Tuhan dalam toleransinya yang begitu besar, Tuhan itu ya ngerti, nerima begitu. Kalau kamu taat berkat, nggak taat laknat, begitu kan? Masa sekarang kita ikut-ikutan begitu? Kalau aku taat bukan karena mau diberkati Tuhan secara jasmani atau bahkan rohani. Kalau aku taat memang aku harus taat. Aku hidup untuk menyenangkan dia, entah dia berkati aku atau tidak, ya nggak masalah. Yang penting aku mau menyenangkan Tuhan. Itu kan begitu kalau umat perjanjian baru, saudara. Ya. Percaya artinya meyakini bahwa yang diminta atau diharapkan akan diperoleh. Apalagi menggunakan nama Yesus. Coba, sampai hari ini banyak orang Kristen yang sudah belasan bahkan puluhan tahun jadi orang Kristen. Masih begitu loh. Masih begitu. Masih dalam taraf iman seperti itu. Jadi percaya itu artinya meyakini bahwa yang diminta atau diharapkan akan diperoleh. Supaya cepat mendapatkannya plus, harus ada plus. Nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, doa, puasa, apalagi. Ngerti maksudnya? Kalau ke dewa-dewa kan kepala kerbau, ayam hitam, begitu. Kekristenan tidak demikian sama sekali, saudaraku. Tidaklah demikian. Sebab Allah Bapa ingin kita menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki. Kita menjadi manusia seperti yang Dia inginkan. Ya, waktu kita masih baru-baru Kristen, kita kan membawa segudang kebutuhan, ya, segudang permintaan, dan bahkan seringkali permintaan kita itu, jujur saja ya, itu lahir dari ambisi pribadi, dari keserakahan. Tuhan berkati usahaku berlimpah-limpah. Bukan tidak boleh Anda jadi orang kaya, tapi kalau berlimpah-limpah supaya fasilitasnya lebih banyak, Anda bisa lebih punya reputasi dan prestis di mata manusia. Itu kan, waduh, itu kan gairah dosa dalam diri kita. Dan kita minta Tuhan meridhoi gairah itu. Coba, betapa konyolnya itu. Tapi Tuhan dalam kesabarannya menuntun kita terus, membimbing kita terus, saudaraku. Sampai kepada satu kedewasaan rohani, kita mulai mengerti begitu banyak kebenaran. Ini pentingnya. Mengerti begitu banyak kebenaran, termasuk hukum tabur tuai dan lain sebagainya, Akhirnya ketika kita berurusan dengan Tuhan, kita tidak lagi berharap apapun berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan,
jasmani. Yang penting kan ada sistemnya, ada mekanismenya. Saya kerja, saya jaga hidup, pola makan, pola hidup yang baik, Tuhan memenuhinya. Amin. Udah tahu dong ini hukum jadi rombak-rombak dong ya. Oke. Dan sekarang kalau aku berurusan dengan Tuhan, aku membuka diri untuk dituntut Tuhan, diharapkan Tuhan, apapun yang Dia ingini untuk kulakukan. Nah, berhubung kita telah begitu lama menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri ya, seperti Petrus ya, waktu muda ikat pinggangnya, kemana saja dia pergi suka-suka. Ketika Petrus menjadi tua, orang mengikat tangannya dan membawa ke tempat yang dia tidak suka. Demikian pula kita. Akhirnya bisa terwujud kehidupan, baik aku makan atau minum, aku melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Kalau aku boleh melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan karena kewajiban, tapi karena aku membutuhkan hidup dengan keadaan seperti ini, dengan cara seperti ini, dengan warna seperti ini. Nah, untuk itu dibutuhkan kedewasaan rohani. Ingat, ini penting, konsep-konsepnya dirubah. Soal tabur tuai tadi, amin. Dan banyak lagi. Sehingga kita memberi diri kita sepenuhnya, saudaraku sekalian, untuk Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan nanti baru proper. Jadi hubungan kita dengan Tuhan baru tepat. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan baru tepat. Ketika anak kita umur 5 tahun, 6 tahun, hubungan dengan mama tepatnya sudah. Tepat sih, tepat untuk anak 4 tahun maksudnya. Tapi anak kan nggak boleh terus umur 4 tahun dan berkondisi karakter, berkondisi watak, berkondisi mental anak umur 4 tahun dong. Kalau dia umur 15 tahun, dia harus berkondisi mental anak umur 15 tahun. Kalau nanti dia umur 30 tahun, dia harus berkondisi mental anak umur, dan seterusnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga harus bertumbuh sampai hubungan kita proper sesuai dengan usia rohani kita. Bapak Ibu bisa ngerti nggak ada anak umur 40 tahun yang masih mintain duit orang tua, nyuruh-nyuruh orang tua, bisa paham nggak? Sampai orang tua udah nggak bisa mikir, kok punya anak kayak begini, udah punya keluarga masih ngerecoki mamanya, mam, belian mama yang dulu itu masih ada nggak? Coba, waktu umur 4 tahun, ya ngerepoti orang tua, ngertilah, orang tua juga ngertilah, itu proper hubungan anak usia 4 tahun dengan maminya, betul nggak saudara? Tapi kalau anak umur 40 tahun, dia nggak boleh lagi berlaku seperti anak umur 4 tahun. Nah sekarang kan yang jadi masalah, Anda ikut Tuhan berapa tahun? Kan kita sudah jelas tahu umur 70 tahun, 80 tahun kita bakal mati, jelas dong. Kan logikanya dengan umur segini itu mestinya aku udah sampai di mana? Mestinya orang punya pemikiran itu. Kecuali memang dia dablek dan keras kepala ya saudaraku. Saya juga belum sempurna, tapi hari ini saya sudah beda dengan saya dulu. Saya bisa ngomong begini itu bukan karena saya baca buku loh saudara. Saya serius, saya menghayati hidup kekristenan saya. Sekarang saya tidak lagi berharap, oh Tuhan tolongnya tolong itu. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani saya harus usaha. Titik, ada hukumnya. Yang kamu tabur, kamu tuai, kalau kamu nggak mau kerja jangan makan. Alkitab berkata begitu, betul? Udah jelas itu saudaraku. Saya nggak lagi urusan itu. Saya nggak lagi memperkarakan itu. Saya tahu Alkitab mengatakan Bapamu tahu kamu butuhkan. Udah. Itu bukan membuat saya jadi tidak bekerja atau malas. Saya harus kerja keras dan memaksimalkan potensi. Nah sekarang kalau aku berurusan dengan Tuhan, aku mau menempatkan diriku benar sebagai anak dengan usia rohani yang ada ini, dengan usia rohani yang ada ini. Nah masing-masing kita beda kan, pertobatan kita umur berapa kan beda saudara. Yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau saya diberi banyak harus lebih banyak. Saya penuhi enggak? Itu masalahnya. Kalau saya ketemu Tuhan, kira-kira saya bisa bertahan enggak di hadapan Tuhan saudaraku? Kalau kuasa lain nggak pedulikan itu, yuk minta apa kasih. Nggak peduli karaktermu, watakmu bagaimana, nggak masalah. Supaya sedikit kelihatan ada barter. Seakan-akan ada barter. Ayo ayam hitam ya, kepala kerbau ya.
Sebenarnya barternya bukan kepala kerbau, nyawa, jiwa, keselamatan orang itu. Anggap saudara, bahaya itu saudaraku. Kalau di mal-mal orang ngasih, oh ini untuk cuci mobil, tapi saya harus duduk dulu mendengarkan dia ngomong, lalu kalau terpikat bisa beli barang. Oh saya nggak mau, nah makasih, ambil nah. Anda bisa ngerti maksud saya? Paham maksud saya? Setan itu liciknya seperti itu saudaraku. Kuasa kegelapan tidak mempedulikan juga karakternya bagaimana, karena memang dia mau merenggut nyawa atau jiwa kita untuk menjadi miliknya. Nah sekarang kita milik Tuhan, tidak usah direnggut pun, kita itu secara de jure milik Tuhan. Kamu bukan milik kamu sendiri, betul? Kata Alkitab. Nah sekarang bagaimana hidup sebagai milik Tuhan? Nah berkenaan dengan tema khotbah ini, bagaimana Anda bersikap kepada Tuhan sebagai anak sesuai dengan umur rohani saudara. Ya saya mengerti yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit saudaraku. Kalau anak umur 6 tahun misalnya kelas 2 SD atau kelas 1 SD, enggak masalah. Tapi kalau umur 60 tahun kelas 1 SD, itu kan orang gila. Edan. Paham gak saudara? Itu masalahnya bro. Dengan usia segini you enggak mikir langit baru bumi baru, you masih bangga dengan berlian, bangga dengan mobil, bangga dengan rumah. Nggak bisa ngerti saya. Bukan nggak boleh punya barang-barang itu, tapi kalau hatimu melekat di situ, aduh saudara kasihan. Sampai akhirnya saudara betul-betul tidak punya kewaspadaan sama sekali nanti, ya. Mati baru pukul kepala. Kenapa aku tidak bertobat? Kenapa aku tidak sungguh-sungguh? Nah, untuk bisa menjadi orang yang diharapkan Tuhan, saudaraku sekalian, ya, seseorang itu harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ya, tadi saya sudah mengatakan mengerti kebenaran, termasuk hukum tabur tuai dan lain sebagainya. Dan saudara harus tahu sebenarnya Tuhan itu bisa tidak butuh kita. Aduh, tolong diingat ya saudara. Saudara dan saya itu siapa sih kok bisa bantu Tuhan itu apa? Kok bisa bantu Tuhan itu siapa kita? Oh bisa dukung Tuhan siapa kita saudara? Sebenarnya kalau kita mengabdi kepada Tuhan, memberikan segenap hidup kita, itu Tuhan mau lihat hati kita. Makanya itu masalahnya bukan jadi pendeta atau pedagang, bukan. Masalahnya jemaatnya 1000 atau cuma 10 orang, bukan di situ. Letaknya tuh sikap batinnya seseorang yang murni dan benar di hadapan Tuhan. Masalahnya bukan uang saudara yang sudah masukkan di kotak kolektor atau persembahan, apalagi jumlahnya, bukan. Sikap hati saudara Tuhan itu sebenarnya saudaraku. Nah tentu saja orang-orang yang menyadari ini saudaraku, orang-orang yang tidak lagi, saudaraku sekalian, mempertahankan apapun yang dia miliki. Tidak ada yang dipertahankan lagi dalam hidup ini. Dia akan relakan apapun yang Tuhan kehendaki atau minta. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia memperoleh nyawa. Karena kita memang tidak bisa memiliki dua Firdaus. Firdaus di langit baru bumi baru dan Firdaus hari ini, tidak bisa. Harus pilih salah satu, Firdaus yang akan datang atau Firdaus sekarang. Dan kebenaran-kebenaran firman yang saya sampaikan ini sebenarnya memaksa saudaranya, menggiring saudara terus untuk memiliki pilihan yang tepat. Nah kita lanjutkan dengan Filipi pasal 3 yang kita telah baca beberapa waktu yang lalu. Filipi 3 dari ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Stop dulu ya, saya tegaskan ya saudara, bahwa semua kita harus belajar memiliki hidup seperti yang dimiliki oleh Paulus. Jangan menganggap hidup Paulus itu luar biasa. Jangan menganggap hidup Paulus itu luar biasa. Hidup Paulus itu standar. Kalau saudara sudah menganggap itu luar biasa, saudara tidak akan punya kesempatan. Saudara harus menganggap itu standar. Saya mengatakan ini juga bukan sebagai orang yang sudah bisa mencontoh Paulus. Dan saya juga bukan munafik. Artinya anggap itu ringan, gampang. Saya tahu itu mustahil.
Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, jangan mengisi hidup saudara dengan sia-sia. Jadikan ini fokus bagaimana bertumbuh dalam Tuhan, memiliki kualitas hidup yang baik seperti yang Allah inginkan. Dan kalau kita membaca tulisan Paulus, kita menemukan filosofi hidup Paulus yang begitu luar biasa. Walaupun itu standar, tapi itu ukuran manusia pada umumnya luar biasa. Lihat filosofi hidupnya, kenakan itu, saudaraku. Coba baca itu tulisannya Paulus. Adakah dia punya keinginan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani? Nggak ada sama sekali. Yang ku kendaki mengenal dia, kuasa kebangkitannya, serupa dengan dia dalam kematiannya. Waduh, saudaraku, setuju? Benar yang saya katakan ini? Benar. Apalagi kehidupan Tuhan sendiri, tidak ada duniawinya sama sekali. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sama dengan prinsip-prinsip hidup Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, selama ini saudara punya kekristenan seperti apa? Macam apa? Anda belum jadi orang Kristen yang benar. Bukan kekristenan macam itu yang Tuhan inginkan. Anda harus keluar dari cara kekristenan yang tidak tepat itu. Harus berani keluar dari cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini kalau saya bicara begini kan, orang-orang Kristen yang mau nyaman terganggu. Pak, kita tidak usah begitu-begitu amat lah Pak, yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa yang bagaimana? Yang model yang kau miliki itu bukan kekristenan. Kristen yang sesungguhnya ini yang diperagakan oleh Paulus ini. Dan saya bukan orang yang sudah melakukan apa yang Paulus lakukan. Saya belum sekelas Paulus. Tapi saya mau belajar, ya. Mumpung saya masih punya kesempatan hidup. Ketika Paulus menulis surat-surat ini, umurnya berapa waktu itu? Ya tidak bisa sama persis dengan kita. Saya sempat saya berdoa begini, Tuhan, umur 33 tahun setengah Engkau begitu hebat. Umur saya 53 tahun, 20 tahun lebih tua dari Tuhan. Kok masih begini Tuhan? Iya, serius saya ngomong begitu. Umur 33 tahun, Engkau begitu hebat Tuhan. Tapi umurku 53 tahun masih model begini. Waduh Tuhan. Dan aku mikir begitu baru sekarang, kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu saya mikir begini, supaya saya ngejar ketinggalan saya gitu. Yang model saya lumayan nekat saja. Waduh saudara, nggak gampang, nggak mudah saudara. Kalau saudara asal-asalan begitu, nggak nyampe, kasihan. Jadi detik-detik kita itu berharga sekali, serius, berharga sekali. Menit-menit kita itu berharga sekali saudara, untuk masuk proses pendewasaan. Oke, terus baca. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, saudara, saya mau ngomong begini, saya ini rohaniwan ya saudara. Nah, saya punya image yang bagus di mata orang. Oh ini pendeta gitu, rohaniwan gitu. Atau saudara-saudara yang sering mendengar saya berkhotbah, kesaksian saya, paling tidak sebagian saudara menganggap, waduh emang kelasnya Pak Eras tinggi gitu. Saya nggak merasa tinggi, sungguh. Masih ada unsur-unsur duniawi dalam diri saya yang belum bisa dimatikan sepenuhnya. Iya, saya belum rohani, bener-bener rohani seperti yang saya mengerti kalau rohani itu bagaimana. Paham nggak? Kalau Anda punya standar rohaninya begitu, ya mungkin saya masuk deh. Saya udah excellent deh. Tapi kalau saya melihat standar rohani yang Tuhan inginkan, saya belum. Serius, belum. Nah kalau Bapak Ibu ya masih nggak puas merek mobil ini, nggak puas punya rumah di sini, nggak puas jumlah uang segini, Anda itu duniawi. Yes, absolutely duniawi. Saya nggak pengen itu lagi.
Sungguh. Enggak, percaya deh, pokoknya enggak. Itu aja masih duniawinya ada. Apalagi kalau sudah masih pengen terhormat, ya mau tersinggung, mau dianggap penting, wah capek deh. Apalagi kalau umur saudara sudah cukup tua, kalau masih begitu, itu Anda mesti punya perasaan krisis, sudah kalap gitu. Kenapa aku masih begini dengan umur begini? Gitu saudaraku. Anda kalap kalau cuma nggak punya uang, keinginan belum kesampaian, baru kalap. Coba Anda bayangkan ya, orang kalap banyak kan nggak punya duit, belum jalan-jalan ke sini, belum punya rumah atau apa, tiba-tiba jebret mati. Coba bayangin. Kenapa kamu kalap untuk hal-hal yang nggak ada artinya, yang sia-sia? Kalaplah untuk sesuatu yang berarti, duniawi. Saya boleh ngomong jujur nggak? Sebagian saudara itu duniawi lah, cuman dikit baik aja gitu. Lumayan masih mau mendengar suara kebenaran, masih mau bener lah gitu. Banyak orang nggak mau bener. Itu kalau sudah bergereja menyembah Tuhan, sudah rohani itu, masih menuntut ini itu sama Tuhan. Saudara, ayo bertobatlah, jangan duniawi. Coba Yakobus pasal 4 dibaca dulu dari ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, begini Bapak Ibu, begini. Coba perhatikan saya bicara nih saudara. Begini saudara, dalam hati itu pernah ada sedikit komplain gitu sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya engkau diam saja waktu aku lakukan ini, lakukan itu? Kalau Tuhan bicara waktu itu, saya pasti nggak ngelakuin ini. Ini nyusahin saya, mengganggu pelayanan saya. Enggak. Kamu belum bisa mengerti. Kalau belum bisa mengerti, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kamu mengerti bahwa kesalahan itu menyakitkan. Kenapa Tuhan nggak beritahu? Kamu nggak bisa ngerti, belum tahu. Satu, supaya kamu ngerti bahwa kesalahan itu menyakitkan. Dan itu jadi kenangan abadi supaya kamu berbuat kesalahan yang sama. Anda tahu di mana letak kita nggak mengertinya? Kita belum bisa jujur bahwa yang kita minta itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Coba, kalau saya sebagai pendeta punya visi bangun gereja, rohani nggak? Siapa tahu rohani. Halo? Emang bisnis gua di situ ya? Misi kayak penginjilan, kayak apapun yang kelihatannya rohani. Betul nggak itu rohani? Belum tentu. Anda lihat yayasan-yayasan sosial, yayasan yatim piatu segala macam. Ada orang yang udah punya duit, nggak ada kerjaan, oh yatim piatu, dia enjoy di situ. Kamu itu memuaskan hawa nafsumu loh itu. Jangan merasa memiliki. Wah dia baik. Kekristenan itu saudaraku, baik makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak cegah? Kamu belum ngerti. Kenapa belum ngerti? Karena kita masih belum jujur atau belum tajam untuk memahami bahwa keinginan itu sebenarnya bukan kebutuhan yang Tuhan kehendaki. Kebutuhan kita, keinginan kita, bukan kebutuhan Tuhan, bukan keinginan Tuhan. Kan makin dewasa kita makin tahu apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dibutuhkan Tuhan. Bukan apa yang kita ingin atau yang kita butuhkan. Maka orang Kristen dewasa tidak menuntut apa-apa berkenaan dengan kebutuhan jasmani. Itu baru awal, Bu. Lalu baru belajar mengerti kehendak Tuhan, memberi diri dituntut oleh Tuhan. Apa keinginanmu Tuhan? Apa yang kau pandang sebagai kebutuhanmu, bukan ku. Baru. Saya itu setengah komplain, kenapa Tuhan nggak beritahu waktu itu? Aku nggak lakukan itu. Seakan-akan Tuhan berkata, kamu belum ngerti. Kau belum bisa ngerti. Satu, yang kedua, biar kamu ngerti kesalahan itu menyakitkan.
Kenapa belum bisa ngerti? Karena kita tidak tahu bahwa yang kita pikir itu sebagai kebutuhan itu sebenarnya keinginan hawa nafsu kita. Kita belum seperti Paulus yang mengatakan hidupku bukan aku lagi. Coba, jauh nggak kira-kira ini? Tapi nggak ada pilihan, Pak. Kalau mau memanfaatkan hidup dan membuat hidup kita berharga, harus sampai ke kelas itu. Saya belum sempurna, tapi saya mau jalan terus. Saya ngajak-ngajak kalau saudara mau. Hidupku bukan Erastus lagi. Sulit betul nggak? Mustahil itu, tapi bisa kalau kita mau. Cuman tetap lewat proses waktu. Nggak bisa sak-tek-saknya instantly, itu nggak bisa. Kalau sudah ngomong gini kan sifatnya batiniah kan. Kalau orang tidak menggumuli kan, itu ngomong apa sih gitu kan. Dipikirnya saya ngaco kan, terserah. Kenapa Tuhan tidak memberitahu aku waktu itu supaya aku nggak lakukan proyek ini atau pekerjaan itu atau hal itu? Kamu belum mengerti. Atau biar kamu mengerti, kesalahan itu menyakitkan. Nggak mengertinya di mana? Kamu nggak tahu bahwa sebenarnya itu kamu lakukan untuk kepuasan hawa nafsumu. Kau pikir untuk Tuhan. Sekarang kalau Anda bikin rumah yatim piatu, sebenarnya itu Tuhan mau, kebutuhan Tuhan atau you punya mau? Yang tahu siapa? Yang tahu pertama Tuhan. Kita harus tahu. Dan untuk tahu itu tidak bisa instan sak-tek-saknya itu tadi loh. Ternyata perlu waktu. Nah dengan umur segini lalu Anda nggak belajar, kapan Anda bisa ngerti? Itu maksud saya. Sebenarnya Tuhan betul-betul mengosongkan diri. Dia tidak diberi semacam prioritas begitu. Mestinya kita juga bisa. Kitanya aja yang bandel. 1001 alasan kita buat. Saya dapat pelajaran sering banget soal makan. Kalau malam lapar banget, waduh, nggak makan deh, udah nggak makan. Besok pagi, untung aku nggak makan, gitu loh. Kadang-kadang kan, aku diajak makan malam makanan yang kita suka, wah kita hajar gitu. Udah besok saya tebus dengan lari 500 kalori atau apa gitu. Begitu bangun ngapi itu pagi-pagi. Kenapa aku makan? Tapi pelajaran saya dapat begini. Nanti kalau kita mati juga begitu. Kenapa aku ingini itu? Bangun di kekekalan lalu kita nyesel banget. Ngerti nggak maksudnya? Kalau terlanjur menyenangi sesuatu, saudaraku, sampai kita nggak bisa tarik, nggak bisa menarik kesenangan itu. Konyol, kita celaka loh kita loh. Celaka, kita konyol itu. Nah sebelum berkembang keinginan-keinginan tersebut, nah kita padamkan. Keinginanku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nah sekarang kalau malah gereja membuat orang jadi ini, jadi kayak dapat legalisir, dapat apa? Permisif sikap pembenaran kalau punya keinginan. Coba apa nggak tambah rusak saudara? Klaim janjinya, imani berkat-berkatnya, bener-bener dah. Ini kan khotbah yang nggak populer. Dipikirnya kita ini bosan hidup, udah gagal, udah masuk kotak, gitu kan? Tidak bro, tidak bro. Saya masih menikmati hidup. Saya masih ngopi dengan teman ngobrol, berenang. Saya juga nikmati hidup. Tapi bukan itu yang menyenangkan hidup saya. Kalau aku berenang karena aku mau olahraga. Lo tidak, bukan karena sekedar mau senang-senang, enggak. Baca, teruskan. Yakobus masih. Ayat 4. Ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kamu tidak setia kalau punya keinginan sendiri. Terus, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau saya bersahabat dengan saudara, kan kita harus take and give dong, betul nggak? Oke nggak? Tapi kalau dengan Tuhan jangan pakai take and give deh. Give aja deh. Halo? Kalau aku bersahabat dengan Tuhan, dia majikanku. Dia bukan sejajar dan setara dengan aku. Dia penciptaku. Kalau aku masih mengingini sesuatu di luar keinginannya atau tidak sesuai dengan keinginannya, aku tidak setia. Kalau persahabatan yang satu level kan, aku punya keinginan, kamu juga boleh punya keinginan. Oke, kita independen ya, saling menguntungkan ya. Kalau dengan Tuhan kita, ya jangan bilang saling menguntungkan, kita punya Tuhan udah untung, udah mau apa lagi? Bukan aku yang berhak punya keinginan, Tuhan yang berhak punya keinginan. Dan ini memang membutuhkan kerja keras supaya ada punya kepekaan mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Hai tidak setia,
moi kalidese, kamu yang berzina, teks aslinya begitu. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Terus yang berikutnya, barang siapa? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, Ya. ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tahu nggak jadi sahabat dunia ini apa? Anda mengingini dunia ini, Anda jadi sahabatnya. Anda mengingini dunia ini, Anda jadi sahabatnya. Sampai titik tertentu yang nyaris saya nggak bisa ngomong, tapi saya mau ngomong, boleh nggak? Jangan punya keinginan kalau itu tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kita kan merasa wajar, pengen ini, pengen itu. Orang juga punya, aku kerja keras, punya duit, masa nggak boleh punya, nggak boleh begitu. Ada keinginan-keinginan yang Tuhan tidak berkenan. Kalau saya mau ngajak Anda, Pak, kita minum-minum di sana enak tuh, kita makan di sana. Keinginan kan? Itu juga nggak salah jika itu dalam kerangka aku jalan dengan siapa, aku berbagi, aku butuh saudara dalam Tuhan. Ya nggak ngomongnya kemana-mana, bro. Nangkap maksudnya? Tuhan pasti berkenan, dan kalau Tuhan nggak berkenan, Tuhan akan pasti bicara. Kalau teman yang lain, yuk kita kumpul-kumpul, yuk kita udah lama ketemu nih zaman SMA dulu, kita kumpul-kumpul di situ kafe situ, sekarang nggak pernah, pasti nggak berkenan tuh. Ngapain kumpul sama dia? Kecuali Anda mau memberkati dia dengan kebenaran. Kalau memang dia nggak bisa dibawa ke kebenaran, ngapain berkumpul sama orang kayak begitu? Nggak usah kenal lagi. Pasti Tuhan akan kehendaki. Anda pun juga nggak akan betah dekat sama dia. Mengerti saudaraku? Keinginan kecil, keinginan besar, semua harus dalam kontrol Tuhan, kendali Tuhan. Kita tidak berhak punya keinginan kalau Tuhan tidak berkenan. Hanya Tuhan yang berhak punya keinginan. Itu yang kemudian saya tahu, yang namanya dinikmati Tuhan itu begitu, saudaraku. Ternyata dinikmati Tuhan itu begitu. Jadi kita punya hasrat, punya keinginan itu fotokopi dari hasrat keinginan Tuhan. Itu baru Tuhan disenangkan. Waduh Pak, itu mah ada nyaris mustahil itu Pak. Stres kita kalau dengar begitu. Kalau kita biasa punya irama salah seperti ini, kalimat berikutnya Pak, sekalian lah. Nanti kembali ke Filipi 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Iya, karena itu roh dari Allah. Jangan sampai dibawa si kunyuk masuk neraka. Harus kembali ke Tuhan. Jangan punya keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan bersahabat dengan dunia. Kalau Anda berkata, ya kalau Tuhan nggak suka kita binasa, ya Tuhan seret kita aja ke surga. Nggak bisa. Allah tidak menghendaki Anda bodoh, tapi tidak otomatis atau dengan sendirinya Anda jadi pandai. Tuhan tidak menghendaki Anda sakit, tapi bukan berarti secara otomatis atau dengan sendirinya Anda sehat dan panjang umur. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi tidak dengan sendirinya atau secara otomatis orang selamat. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sama seperti ini, Tuhan tidak mengingini roh yang diberikan kepada kita, roh manusia itu dari Allah, diseret ke dalam kekekalan. Tuhan tidak mengingini. Tapi itu tergantung kamu. Filipi 3 tadi, teruskan, tadi belum. Duniawi, sampai duniawi tadi. Ayat 20. Ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Iya. Ini kalau mau ngomong vulgarnya ya, kerajaanmu di surga. Ini bukan kerajaanmu, kamu tidak berhak mengingini apa yang ada di bumi ini. Kalau kamu mengingini sesuatu itu harus berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kalau tidak, kamu tidak pada tempat yang benar. Waduh, kalau udah ngomong begini kita stres, saudara. Karena kita tuh susah banget mengikuti itu. Tapi bisa kalau kita mau. Amin. Ini kalau anak-anak muda ngerti begini, dia nggak akan pilih pria atau wanita atau pasangan hidup yang asal cantik atau ganteng atau kaya. Enggak. Tuhan seneng nggak kalau saya sama dia? Nah di situ baru berlaku firman yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan. Tuhan, aku nikah sama si A, Tuhan seneng nggak? Ya suka-suka kamu. Seandainya Tuhan yang memilihkan, aku senang, aku pilih. Tapi masalahnya Tuhan kan memberikan kita kebebasan. Kita yang mesti ngotot nyari. Tuhan diakah Tuhan? Dulu kan nggak begitu. Yang penting bibirnya merah. Wah ini cantik, wah ini ganteng, wah ini berduit. Hajar, sikat play. Jadi kalau saya mengerti kan baru belakangan ini bahwa ternyata hidup kita harus dikendalikan Tuhan. Anak-anak muda mesti bersyukur loh kalau dengar begini.
Seolah-olah dia nggak kawin gitu jalannya, seolah-olah aku nggak kawin, seolah-olah begitu sampai jalan terus. Itu baru menemukan jodoh yang Tuhan pilihkan. Pak, kalau nanti Tuhan pilihkan jodoh kita nggak nepsong gimana? Oh, nggak mungkin. Tuhan yang meng-create cinta, libido semua, nggak mungkin bro. Masa Tuhan kasih saya perempuan yang nggak jelas hidungnya di mana? Kerajaanmu di dalam surga. Ini bukan berlebihan, bukan lebay. Kira-kira benar nggak saudara? Ya Tuhan yang ngomong kok. Jangan kumpulkan harta di bumi. Tuhan yang ngomong, bukan beta. Coba teruskan bro. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Terus? Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Berdirilah teguh. Kita yang harus berdiri dengan teguh. Kalimat tadi itu bagus. Kalau dunia bukan rumah kita, dunia bukan tempat kita, jangan menuntut apa yang dimiliki dunia. Kalau kita mencari, kita mendapatkan sebanyak-banyaknya, bukan karena kita mau memilikinya, karena kita mau menggunakannya bagi kepentingan Tuhan. Amin.